Kalau yang gue hitung tuh dari barang yang terlihat ya, yang gue jual atau gade gitu, habisnya itu di 70-80 juta. Kalau untuk situs saya itu ya terbilang situs masih kecil ya, bukan situs besar ya. Paling ya 500 juta. Per bulan. Itu per hari. Sebenarnya judi online di Indonesia itu ada campur tangan orang-orang penting di Indonesia. Seperti Data terbaru yang dihimpun dari laporan Tempo menyebutkan, Indonesia kini menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah pengguna judi online terbanyak. Hingga Maret 2025, tercatat lebih dari 201.000 pemain aktif dengan total pengguna yang menembus angka 1 juta akun hanya dalam 3 bulan pertama tahun ini. Kelompok usia 20 hingga 30 tahun menyumbang angka tertinggi, mencapai hingga 396.000 pengguna, disusul usia 31 hingga 40 tahun yang tak jauh berbeda jumlahnya, 395.000 pengguna. Perputaran uang dalam sistem ini bukan sekedar angka biasa. PPATK mencatat, sepanjang tahun 2024 sirkulasi transaksi mencapai 283 triliun dari total 8,8 juta pengguna aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang mengejutkan, dari tahun 2021 hingga 2024, Indonesia mengalami kerugian ekonomi akibat judi online sebesar 900 triliun, angka yang melebihi sejumlah alokasi anggaran prioritas nasional. Sebuah ironi gelap ketika negara kehilangan triliunan rupiah dalam senyap, bukan karena bencana alam, tapi karena perjudian digital yang kian tak terbendung. Di era digital seperti ini, layar ponsel bukan lagi sekedar alat komunikasi. Ia telah berubah menjadi ladang candu. Judi online yang mengaku sebagai permainan, menjanjikan keuntungan, namun ternyata menjerat korbannya pelan-pelan. Banyak yang terlibat, sedikit yang selamat. Hari ini kami akan menelusuri jaringan gelap di balik bisnis gelap ini. Siapa yang bermain, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang menjadi korbannya. Selamat datang di Zona Investigasi, ruang di mana fakta akan dibuka dan kebenaran akan diungkap. Bersama saya, Mela Kurniasari. Di balik layar ponsel, di sela-sela bisingnya jalanan kota dan sempitnya lorong perkampungan, ada kehidupan yang diam-diam terguncang. Bukan karena bencana alam, bukan karena perang, tetapi karena satu hal yang menjanjikan mimpi instan. Judi online. Ia menyelinap dalam keseharian masyarakat, tak bersuara namun mematikan. Yang terjerat tak selalu mereka yang putus asa, tapi seringkali mereka yang hanya iseng, kemudian terjerumus terlalu dalam. Kami menelusuri jejaknya dan bertemu salah satunya. Saya seorang penjudi selama 4 tahun yang lalu sampai sebulan terakhir lah. Saya pun masih bermain dan saya menyesali akan perbuatan saya yang sudah saya lakukan karena telah banyak mengecewakan keluarga, orang sekitar, dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada saya. Di sini saya bukan maksud menggurui, tapi saya berbagi pengalaman karena saya tahu di luar sana banyak sekali yang masih terjebak dan belum bisa keluar. Gue adalah korban judi online selama 6 tahun. Saya mulai berjudi online itu awalnya karena melihat di media sosial. Sebelum saya kenal judi online, saya telah melakukan perjudian yaitu sabung ayam. Tapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, muncullah yaitu judi online. Saya mulai kenal di sosial media dan saya mulai memainkan judi online tersebut.
Dan yang sangat saya senangkan itu adalah sangat mudah. Untuk pertama sekali saya bermain karena saya pernah melihat di suatu tongkrongan sedang bermain. Saya tidak tahu itu bermain apa, dan saya bisa bermain, dan saya cobalah di HP saya iseng-iseng awalnya, dan kemudian saya bermain hingga kecanduan keterusan. Nah, di situ poin yang harus saya tegaskan di sini. Di awal saya berpikir penasarannya itu bukan karena permainannya gitu, tapi saya penasaran kenapa orang itu bisa terjebak di dalam perjudian sampai habis puluhan juta bahkan ratusan juta. Maka di situ saya ingin merasakan gimana sih orang kenapa bisa bermain gitu sampai habis uang ratusan juta. Maka saya coba sensasinya seperti apa. Awalnya saya pikir judi online itu berbeda dengan judi langsung. Tapi setelah saya menjalankan begitu lama, ternyata sama aja. Ujung-ujungnya hanya merugikan dan menjatuhkan saya ke lubang yang sama. Tentu pasti selalu meningkat dari tahun ke tahun gitu. Dari awalnya cuma main receh, cuma nyoba 25.000, 50.000. Dari situ berpikir kalau misalkan kita isi saldonya pun lebih besar, maka kemenangan yang kita bisa dapat itu akan semakin besar juga. Maka dari situ saya mulai memperbesar taruhan hingga habis banyak barang dan juga banyak kerugian. Dalam 1 minggu saya memainkan hampir setiap hari. Kenapa? Karena itu sangat menyenangkan dan membuat saya bahagia. Karena judi online adalah teman hidup saya pada saat itu. Dan soal meningkat atau tidaknya, ya di awal saya sangat meningkatkan permainan, dan juga bandar itu pun memberikan saya keuntungan dan kemenangan yang begitu meningkat. Tapi seiring berjalannya waktu, itu makin lama makin turun dan juga merugikan buat saya. Itu gue seminggu itu bisa sampai 1 jutaan, 1 juta lebih. Untuk pertama-tama saya waktu itu jual sepatu saya gitu, terus sampai gade handphone, terus saya jual handphone juga sampai gade laptop, dan terakhir tuh yang paling besar tuh sampai gade motor gitu. Untuk barang tentu banyak, terutama rumah, mobil, dan juga beberapa perhiasan yang saya punya. Itu gue udah habis motor, terus HP, benda-benda kayak sepatu, helm, udah itu aja sih. Keluarga ya tentu sangat shock lah dan kaget gitu, karena kan saya didasarkan lulusan pendidikan agama gitu sebelumnya selama 7 tahun. Tapi keluar ketika saya beranjak di dunia luar gitu, saya malah terjebak dan ilmu saya gitu nggak kepake ketika saya belajar. Di situ juga saya sering kali meminta maaf ke orang tua, tetapi saya ulangi lagi. Titik terendah pernah saya habis gade motor kan. Waktu itu gade motor saya pertama kali itu gade motor 3,5 juta. Pas udah habis tuh kan bermain warnetnya pagi-pagi sampai numpang tidur di masjid sampai pagi harinya. Di situ saya merenungi kesalahan-kesalahan saya, kenapa bisa seperti ini, dan juga saya meminta ampun lah kepada Tuhan supaya diberikan jalan yang benar. Yang saya sesalin itu saya udah tahu saya bakal kalah gitu, dan saya tetap bermain. Titik terendah saya awalnya karena saya jauh dari keluarga, jauh orang tua, dan saya tidak mempunyai banyak teman, dan dalam kehidupan saya itu sungguh sangat menderita dan sangat kesepian. Maka dengan saya bermain judi, itu menurut saya adalah jalan hidup saya. Tapi karena saya bermain judi, akhirnya saya makin menderita dan jatuh ke lubang yang sama, yaitu lubang setan.
Titik terendah gue itu saat gue udah bener-bener habis banget duit. Nah terus gue juga dikasih tahu sama teman-teman gue kayak buat gue berhenti, karena gue kok kalau udah main judi itu udah bener-bener di luar nalar, udah nggak bisa dikontrol lah. Mental udah pasti kena ya, saya juga pernah ngerasa sampai depresi gitu. Malah saya sakit gitu ngeliatin layar terus menerus tidak berhenti gitu nonstop. Sampai saya juga pernah kejadian gitu sampai 2 atau 3 hari itu saya tidur paling cuma tidur sejam 2 jam, bangun tidur saya langsung buka HP main lagi, terus makan juga jadi nggak teratur, sampai kepikiran bagaimana harusnya saya harus menang gitu aja pikirannya. Pada saat itu pemikiran saya adalah ingin bunuh diri, tapi saya sadar yang memulainya saya, dan saya harus bertanggung jawab dan saya harus menyelesaikan masalah saya. Jika tidak, berarti saya lari dari tanggung jawab dan saya bukan laki-laki sejati. Itu aja. Penyesalan sih pasti. Sampai sekarang gue masih nyesel yang namanya gue kenal judi online, tuh gue nyesel banget. Kalau misalkan saya bisa nasihatin ya, saya berbagi kisah aja kepada mereka yang masih bermain gitu. Mungkin dia bakal bilang awalnya coba-coba, nah saya juga bakal balikin. Ya saya juga awalnya coba-coba gitu. Tapi kan dari kecoba-cobaan itu berakibat menjadi mata pencaharian, terus menjadi selingan, dan nanti bakal hancur gitu. Dari yang punya pacar atau keluarga itu pasti bakal hancur semua kalau lu masih bermain judi. Untuk itu saya tidak bisa berbuat banyak karena saya pribadi pun tidak bisa dinasihati dan saya tidak mau dinasihati oleh seseorang. Karena menurut saya berjudi itu termasuk hobi awalnya, tapi seiring berjalannya waktu diri kita sendirilah yang akan memahami hal itu, dan diri kita sendirilah yang akan mengedukasi diri kita sendiri. Sebenarnya gue kalau misalkan masih ada teman dekat gue yang masih suka main itu gue cuma bisa nasihatin doang. Karena sejujurnya ya, orang yang udah kenal judi online itu ya, dia tuh nggak bakal bisa berhenti kalau dia udah capek sama diri dia sendiri. Kayak gue contohnya, gue sebenarnya udah capek sama diri gue sendiri. Kayak gue udah bakal berhenti, tapi ketika ada teman gue yang main, gue masih ada rasa buat main gitu ya. Tapi gue berusaha buat ngelawan diri gue sendiri nih, kayak udah capek, gue nggak mau kenal yang namanya judi online lagi. Gak banyak, karena semuanya udah penuh dengan penyesalan. Kalau awal itu namanya pendaftaran, dan saya sangat menyesali yang diri saya dulu itu saya tinggalkan karena judi online. Dulu saya itu sangat disayang, tapi karena hancurnya keluarga, saya mulai jauh dari teman, juga saya jarang berbaur, jarang bersosialisasi. Alhasil saya terjerumuslah ke dunia perjudian online. Perjudian online ataupun perjudian apapun itu, offline maupun online, pesan gue kalau lu punya masih kesadaran untuk berhenti itu udah bagus lah. Itu udah langkah awal. Banyak orang yang gak punya kesadaran gitu, cuma bermain aja. Tapi kalau udah ada lu kesadaran dalam benak lu gitu, dalam hati lu udah ada, gue pengen berhenti, gue gak mau main lagi, itu udah satu titik awal yang bagus untuk kedepannya. Nah lu tinggal tekad lu aja itu kuatin, berhenti, ntar lu cari-cari caranya. Lu bisa nonton channel orang lain ya kan, lu bisa datang ke psikolog, lu bisa cerita sama orang kepercayaan lu. Pokoknya cari solusi yang sebaik mungkin lah menurut lu. Lu yang tahu diri sendiri, gimana lu cara berhenti, bisa lu lakuin. Untuk itu saya cuma bisa titip pesan, gak banyak, dan saya paham pasti mereka-mereka yang masih bermain juga tidak ingin dinasihati dan tidak mau, karena itu tidak semudah apa yang kita bayangkan dan apa yang kita pikirkan. Saya cuma titip pesan, sadarlah sebelum terlambat. Sayangilah dirimu sebelum terlambat. Karena pada dasarnya dunia perjudian itu tidak takut miskin, tetapi hanya takut jika kalian berhenti bermain.
Dari mereka yang menjadi korban, kini kami masuk ke sisi yang berbeda. Kami berhasil menemui seseorang yang pernah berada di balik sistem ini. Ia merupakan ex-admin situs judi online. Tak sekedar pengelola teknis, tetapi menjadi bagian dari mesin industri yang setiap harinya menargetkan jutaan rupiah dari pemain-pemain baru. Judi online bukan sekedar permainan, melainkan sistem bisnis yang terstruktur rapi, dijalankan dengan strategi marketing, database pemain, dan kendali di tangan provider. Kami membuka ruang pengakuan tentang bagaimana situs-situs ini bekerja, bagaimana mereka menjaring korban, dan mengapa mereka tak gentar pada yang menang, tapi justru takut pada satu hal, ketika kita berhenti bermain. Saya ex-admin judi online sejak 2019 selama 6 tahun. Dengan gaji yang diiming-imingkan dengan sangat besar, terus susahnya juga lapangan pekerja di Indonesia ini, jadi saya tertarik. Untuk menjadi admin online itu, kita ada divisinya masing-masing ya, ada banyak ya, tugasnya masing-masing. Yang penting itu mampu menguasai komputer. Kalau untuk rekayasa sistem itu gambling, hoki-hokian. Cuman kalau untuk biar pemain tertarik itu kita mengiming-imingkan dengan kemenangan, janji kemenangan. Ada. Yaitu menjanjikan kemenangan, bukti kemenangan, gitu. Jelaskan contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya kayak, "Hai Kak, mau aku bantu nggak untuk kemenangannya? Sebesar 2 juta dengan deposit 50.000 saja," kayak gitu. Ya ada. Apa? Itu seperti tempat. Mengapa, Mbak? Jadi ada salah satu pas saya bekerja, itu dulu, jadi tempatnya itu di ruko. Untuk sistem keamanan dan untuk menjamin keamanan saya tuh sangat rendah gitu, makanya itu saya gelisah di situ. Ya karena saya tidak mau melihat anak saya, melihat bapaknya itu menjadi admin judi online. Kalau untuk akun WSO itu benar adanya. Akun WSO itu hanya dikhususkan untuk menarik pemain. Nah, akun WSO itu akun yang sistem kemenangannya sudah diatur dari pusat provider yang diberikan untuk si bandarnya langsung untuk dikelola, untuk menarik pemain-pemain agar dia mau ikutan bermain di situsnya, gitu. Akun WSO itu biasa digunakan sama streamer, kayak YouTuber, gitu, untuk keperluan live streaming. Menarik peminat judi online gitu ya. Iya, betul, melalui live streaming. Betul, karena untuk kemenangan pemain itu kita masih bisa memperoleh. Dia pasti bakal misalkan kita ngasih pemain itu kemenangan, pasti otomatis pemain itu bakal bermain lagi di situs kita. Jadi walaupun kita ngasih dia 10 juta, kemenangan 10 juta, pasti yang dia deposit itu dia lebih dari 10 juta. Makanya ada statement itu, bandar itu lebih takut pemain berhenti bermain daripada pemain itu menang. Itu soalnya kalau dia sudah berhenti bermain itu, si bandar itu tidak bakal balik modal lagi. Udah stop, kita cuma ngasih, jadi kayak misalkan kita tuh cuma ngasih duit 10 juta ke si pemain, terus pemain itu berhenti bermain, otomatis kita rugi. Tapi kalau pemain itu menang, terus dia bermain lagi, kan otomatis kan bakal kekumpul lagi uangnya. Gitu. Kalau untuk bandar itu, kebanyakan itu orang Tiongkok ya, Tiongkok, orang-orang luar negeri, kebanyakan Cina lah gitu lah. Lebih baik para pemain slot dan judi online lainnya berhentilah. Karena judi online itu sistemnya dibuat biar lu itu kalah, bukan menang. Semakin lu sering bermain, justru semakin besar peluang lu untuk kalah.
Mana ada orang buka usaha mau bangkrut, karena memang sistemnya dibuat seperti itu. Kemenangan kecil di awal itu hanya pancingan agar lu bisa bermain lagi sampai duit lu habis. Jadi bandar itu sebenarnya nggak takut kalau lu menang, tapi takut kalau lu berhenti untuk bermain. Sebenarnya judi online di Indonesia itu ada campur tangan orang-orang penting di Indonesia, seperti Judi online memang tampak seperti permainan keberuntungan. Tetapi sebenarnya ini adalah jebakan yang dirancang untuk kita agar terus kalah, pelan dan pasti. Para bandar tidak takut jika kita menang. Yang mereka takuti ialah ketika kita berhenti bermain. Lalu sebenarnya, siapakah dalang di balik semua ini? Siapa yang membiarkan judi online terus merajalela hingga saat ini? Sehingga merenggut puluhan nyawa masyarakat di Indonesia.